Terminal Pulo Gadung merupakan terminal bus tipe B yang berada di persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya Pulo Gadung, Jakarta Timur. Terminal ini diresmikan pada tahun 1976 dan sempat menjadi salah satu simpul transportasi bus dari Jakarta menuju wilayah lain di timur Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Namun sejak 2016 pelayanan bus akap di terminal ini diberhentikan dan saat ini terminal tersebut hanya melayani angkutan Transjakarta, termasuk Metro Trans, Mini Trans, Mikro Trans, serta beberapa rute angkutan kota. Kisah ini terjadi di masa lalu, ketika terminal Pulo Gadung masih aktif mengoperasikan jenis-jenis kendaraan umum seperti bus akap. Maka tak heran ketika itu mobilitas penumpang di terminal ini cukup tinggi. Terminal Pulo Gadung menjadi salah satu simpul transportasi bus di wilayah timur Jakarta. Namun di balik semua itu, Terminal Pulo Gadung merupakan salah satu terminal paling rawan di Jakarta. Tindakan premanisme, pencopetan, pemalakan, hingga perkelahian menjadi bagian hal yang sudah tidak asing lagi di terminal tersebut. Apalagi kala itu tindakan pencopetan menjadi hal yang paling ditakuti di area tersebut. Konon, di Terminal Pulo Gadung menjadi titik mangkal para komplotan copet. Namun meskipun di sana banyak terdapat komplotan copet, solidaritas mereka cukup tinggi. Jika salah satu komplotan terkena masalah, maka komplotan-komplotan lain akan ikut membantu. Tak hanya para komplotan copet, komplotan-komplotan lain seperti pengamen dan pemalak pun ikut turun tangan. Intinya, Terminal Pulo Gadung kala itu menjadi sarang preman pelaku kejahatan yang solidaritasnya cukup tinggi. Namun di antara komplotan-komplotan preman tersebut, ada satu komplotan yang paling disegani oleh komplotan preman lain, yaitu komplotan Jagal pimpinan Joni Jagal. Joni Jagal merupakan preman penguasa Terminal Pulo Gadung kala itu. Komplotan Jagal merupakan komplotan yang bergerak mengelola uang keamanan terminal. Setiap hari mereka memungut uang keamanan dari para pedagang asongan, pedagang kaki lima, kios, sopir-sopir angkutan umum, hingga agen-agen bus. Bahkan seringkali mereka memalak uang keamanan dari pengendara lain yang melintas ke wilayah kekuasaan mereka, seperti kendaraan pengangkut sayuran, taksi, hingga angkutan travel. Jika sekali saja target menolak memberikan uang keamanan, maka mereka tak segan-segan untuk menghabisi. Bahkan seringkali pimpinan mereka si Joni Jagal turun tangan langsung untuk menghajar target. Joni Jagal dikenal sadis dan menakutkan, ia tak segan-segan untuk menghajar orang-orang yang menentangnya. Kekuasaan Joni Jagal sangat membuat resah para penghuni dan pengunjung terminal kala itu. Namun apa boleh buat, mereka semua menuruti kehendak Joni Jagal demi rasa keamanan. Lukman namanya, pria asal kota Kembang Bandung yang memiliki perawakan tinggi besar berbadan kekar. Dia merupakan pria beranak satu yang berprofesi sebagai sopir angkutan travel. Lukman bukanlah sopir amatiran, dikarenakan dia merupakan mantan sopir truk gandeng lintas pulau. Namun ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan lain dengan bekerja sebagai sopir travel. 3 atau 4 kali dalam seminggu, ia harus mengantarkan sewa yang telah memesan jasa travelnya untuk diantar ke berbagai tujuan di daerah barat seperti Karawang, Jakarta, hingga Tangerang. Begitupun sebaliknya, ketika pulang dari arah barat ia harus menjemput sewa ke berbagai lokasi di Jabodetabek untuk diantar menuju arah timur seperti Cikampek, Purwakarta, hingga Bandung. Suatu hari ketika posisi Lukman ada di barat ia mendapat beberapa pesanan sewa untuk dijemput di berbagai lokasi, salah satunya adalah Pulo Gadung. 2 orang sewa tujuan Bandung memintanya dijemput pada jam 11 siang, persis di depan Terminal Pulo Gadung. Waktu penjemputan pun telah tiba, Lukman bergegas menuju area Pulo Gadung. Kebetulan kedua sewa tersebut adalah penjemputan pertama bagi Lukman, selebihnya ia harus menjemput beberapa sewa di daerah Bekasi dan Tambun. Sebelum jam 11 siang, Lukman pun tiba di depan Terminal Pulo Gadung. Ia pun hendak memarkir kendaraannya di area depan parkiran terminal. Ketika sampai di parkiran, ia melihat beberapa orang preman memungut sejumlah uang kepada sopir-sopir angkutan umum. Tak lama preman-preman itu pun menghampiri mobil Lukman, mereka mengetuk kaca mobil Lukman sambil meminta sejumlah uang. Dengan nada memaksa, mereka meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan. Namun bagi Lukman ini adalah hal yang konyol. Meskipun orang lain menuruti permintaan preman-preman tersebut, tetapi tidak bagi Lukman. Dengan tegas Lukman pun menolaknya, akibat penolakan tersebut preman-preman itu pun marah besar. Mereka menarik kerah baju Lukman dan menyuruhnya untuk keluar dari mobil, dengan jantan Lukman pun keluar dari dalam mobil.
Lukman pun berkata kepada preman-preman itu, "Mau apa kalian menyuruhku keluar? Apa kalian ingin menantangku berkelahi?" Mendengar ucapan Lukman, preman-preman itu pun marah besar. Tanpa berkata sedikit pun mereka langsung menyerang Lukman. Namun bukan hal yang mudah untuk menyerang Lukman, karena Lukman merupakan sosok lelaki pemberani yang menguasai berbagai ilmu bela diri seperti pencaksilat, tarung derajat, hingga cimande. Singkat kata, preman-preman itu pun dengan mudah berhasil dikalahkan Lukman. Tak lama berselang belasan preman itu pun datang mengeroyok Lukman. Rupanya belasan preman itu mengetahui bahwa temannya terlibat perkelahian dengan Lukman. Maka dari itu mereka datang untuk membantu. Namun lagi-lagi Lukman tak gentar, dengan lantang Lukman berteriak, "Cemen kalian, beraninya main keroyokan, ayo maju kalian, semua akan kuhadapi, aku tidak takut." Perkelahian besar pun terjadi. Lukman seorang diri berkelahi melawan belasan preman terminal Pulau Gadung. Namun benar, Lukman memanglah sosok yang pandai berkelahi. Tanpa luka berarti Lukman berhasil mengalahkan balasan preman tersebut. Satu persatu dari preman itu berjatuhan di tangan Lukman. Setelah semuanya berhasil dikalahkan Lukman, Joni Jagal pun datang sambil membawa sebilah sajam. Dia mengancam akan menghabisi Lukman, namun lagi dan lagi, Lukman tak gentar. Dengan nada tinggi Lukman menjawab, "Mari bosku hadapi kau, aku tidak takut, biar sekalian kuhabisi kau." Mendengar ucapan Lukman, Joni Jagal langsung menghantamkan sajamnya ke arah Lukman. Dengan membabi buta Joni Jagal menyerang Lukman. Namun Lukman tetaplah Lukman, lelaki pemberani bermental baja yang jago berkelahi. Seberingas apapun Joni Jagal menyerang, Lukman tetap mampu menghadapi. Sekalipun ia menghadapi lawan yang membawa senjata tajam. Duel sengit benar-benar terjadi. Pertarungan hidup mati antara Lukman dan Joni Jagal benar-benar menarik perhatian semua orang. Hingga akhirnya Lukman pun berhasil mengalahkan Joni Jagal. Dengan mengerahkan segala kemampuan, akhirnya Joni Jagal jatuh terkapar. Bahkan kala itu Joni Jagal benar-benar dibuat tak berdaya. Dia harus menerima kenyataan kedua tangannya patah oleh Lukman. Melihat Joni Jagal kalah oleh Lukman, orang-orang di terminal menghampiri Lukman. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Lukman, karena selama ini Joni Jagal dan komplotannya benar-benar selalu membuat resah di area terminal. Tak lama berselang polisi pun datang. Lukman, komplotan preman, dan sejumlah saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sedangkan Joni Jagal terlebih dahulu dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian. Setelah memeriksa beberapa saksi, akhirnya Lukman pun dibebaskan, sedangkan Joni Jagal dan komplotannya harus menerima hukuman penjara.